Puji Tuhan, kita bersyukur ada sampai detik pagi ini karena kemurahan Tuhan yang luar biasa. Tuhan nyatakan bagi setiap kita hamba-hambanya. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Ini syukur kami Tuhan. Ini terima kasih kami Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bersyukur buat istirahat yang sudah diberkati oleh Tuhan. Bersyukur buat waktu yang lagi Tuhan berikan dalam hidup kami. Dan terima kasih buat kekuatan, kesehatan, semangat yang baru Tuhan, di hari yang baru. Haleluya. Kami boleh hidup udara yang segar ciptaan. Seluruh anggota tubuh kami berfungsi dengan baik semua karena anugerah-Mu Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini kami hamba-hamba-Mu. Layakkan kami. Basuh kami dengan kuasa darah Tuhan. Haleluya. Yesus, Yesus, Yesus. Glory, glory. Saat pagi hari ku datang lagi mengharap Tuhan dan rendahkan diri, berucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan seluruh hati. Ku sembahkan Allah Maha, ku tinggikan Allah Maha tinggi, ku serahkan jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Saat pagi hari ku datang lagi mengharap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan seluruh hati. Ku sembahkan Allah, ku tinggikan Allah Maha tinggi, ku serahkan jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Sembahkan Allah, ku tinggikan Allah Maha tinggi, ku serahkan jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan. Haleluya, mari sembah Tuhan. Haleluya, Yesus, glory, glory. Yesus baik, kasih setiamu, kasih setiamu, glory, glory, glory. Sebab Tuhan baik. Haleluya. Oh haleluya. Glory, glory. Ajaib, ajaib, ajaib Tuhan. Yesus. Nama yang heran, nama yang berkuasa.
nama yang berdaulat dalam hidup kami. Hanya Yesus, hanya Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya, 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 Yesus, Yesus, haleluya. Glory, 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 Yesus, Yesus. Pagi hari ini Tuhan, bersyukur buat waktu yang Tuhan berikan. Makasih Tuhan, kami ada di hadirat-Mu Tuhan. Kami siap lagi lebih masuk dalam hadirat. Kami siap lagi lebih memuji-muji membesarkan nama Tuhan. Sebab Tuhan baik dalam kehidupan kami. Ya, berkata, hai jiwaku pujilah Tuhan. Janganlah lupakan setiap kebaikan Tuhan. Haleluya. Tuhan yang menyembuhkan sakit penyakit. Tuhan yang mengangkat kami. Haleluya. Kami bersyukur. Yang pilih kami menjadi pelayan-pelayan, hamba-hamba. Terima kasih, berkati Ibar PMD pagi hari ini dari awal hingga selesai. Ambil alih semua, Tuhan, ambil alih, berkati. Baik WL Tuhan, baik Tuhan Yesus, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, para pendoa juga Tuhan. Haleluya, diberkati luar biasa kami semua, tidak ada yang terkecuali. Kami semua menikmati anugerah dan menikmati hadirat-Mu, menikmati suasana surgawi turun di tengah-tengah kami. Haleluya. Kami percaya, kami imani apa yang kami lakukan pagi ini tidak pernah sia-sia. Ada berkat Tuhan yang sudah Tuhan siapkan bagi setiap kami yang tahu datang kepada Tuhan, yang tahu ambil waktu khusus mengutamakan Tuhan lebih dari segala-galanya. Terima kasih Bapak, terpuji-puji nama Tuhan. Kami siap lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya, kita terus datang dalam hadirat Tuhan. Puji Tuhan. Hari-hari kami bersama Yesus, suka aku jalan bersama Yesus. Persoalan pencobaan kamu hadapi, selamat hari-hari aku jalan sama Yesus. Soalan pencobaan kan hadapi sama Yesus. Selamatku hanya dekat Allah saja, aku tenang. Amin. Daripada nyala keselamatanku, amin. Hanya Dia membantuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selamanya. Hanya dekat Allah saja, aku tenang. Amin. Daripada nyala keselamatanku, ya. Hanya Dia membantuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Yesus kekuatanku dalam hidup ini. Yesus kekuatanku menghadapi semua. Bersama pada hati tak akan goyah. Yesus kekuatan hidupku. Yesus hapuskan tetesan air mata. Yesus sembuhkan semua
melukai hatiku, bersama di hati, tak akan goyah. Yesus kekuatan hidupku, di kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, amin. Hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Yesus kekuatanku dalam hidup ini. Yesus kekuatanku menghadapi semua, bersama di hati, tak akan goyah. Yesus kekuatan hidup, Yesus hapus tetes air mata, Yesus sembuhkan semua luka hidup, bersama di hati, tak akan goyah. Yesus kekuatan hidupku, kan ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, amin. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Hari-hari bersama Yesus, suka duka jalan bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus. Selamat bersama Yesus, selamat. Amin. Sama Yesus. Haleluya. Kita hadapi setiap apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita tidak sendiri, tapi ada Roh Kudus yang bersama dengan kita setiap hari. Puji Tuhan. Haleluya. Siapkan hati kita kembali diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwa. Tuhanmu, Tuhan selalu kulantikan di setiap langkahku, percaya firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwa. Tangan-Mu Tuhan selalu kunantikan di setiap langkahku, percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah dan perlindungan bagi pertolongan,
pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Amin. Haleluya. Terima kasih. Aku berkata Kau besertaku, maka ku buat roh dan jiwaku. Amin. Denganmu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayapku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Amin, amin. Terima kasih Bapak. Haleluya. Terima kasih. Saya serahkan kepada host atau kepada hambanya akan menemani firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Baik, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih buat pagi hari yang indah ini. Kami keluarga peduli misi desa boleh kembali mengadakan ibadah via Zoom. Kami telah memuji, menyembah Tuhan, kiranya Engkau disenangkan, ditinggikan, dimuliakan. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kuduslah yang mengurapi hamba-Mu, bahkan kami semua, lewat pemberitaan firman-Mu pagi hari ini, kami diberkati Tuhan. Nama-Mu saja dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Salam buat kita semua. Kita bertemu kembali dalam kasih Tuhan. Terima kasih buat hambanya, Pendeta Miki Lumempo yang sudah membawa kita dalam pujian penyembahan. Dan pagi ini saya didaulat atau dipercayakan oleh Pak Ketum untuk sering kebenaran firman Tuhan, berbagi atau menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tentu kita sudah berada di bulan yang spesial di Indonesia ini, di negara kita, dan pasti pernak-pernik merah putih sudah berkibar ya di sekitar kita. Kalau saya memang di antara warga di sekitar, karena kita di perumahan dan walaupun rumah kita buat tempat ibadah di atas, saya memang sengaja bikin lebih semarak daripada tetangga yang lain, ya, menunjukkan memang kita itu ya benar-benar bangsa dan negara ini milik kita, seperti itu. Ya, jadi bukan hanya satu bendera yang saya kibarkan, ya, tetapi ada umbul-umbul yang merah putih, seperti saya hitung itu 1, 2, 3, 4, 5. Belum lagi ada ke gambar Garuda sama merah putih seperti itu. Bahkan kami pun nanti, karena pas tanggal 17 Agustus ini,
adalah hari Minggu. Saya juga sudah sampaikan kepada pengurus youth, dan youth akan mengadakan uh, perayaan Hari Kemerdekaan. Sebagai gembala, karena pas hari Minggu setelah ibadah seperti biasa, saya juga suruh mereka pakai dress code putih merah untuk memperingati kemerdekaan ke-80. Bahkan setelah dua berkat, saya sudah sampaikan akan ada merayakan HUT kemerdekaan, ya, dengan menaikkan lagu Indonesia Raya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Lalu ada dua syafaat khusus untuk bangsa dan negara kita ini, supaya semakin baik keadaannya. Dan juga kita akan ada penampilan-penampilan spektakuler, gebiar-gebiar, ya. Dan setelah itu, dalam rencana anak muda ini, demi merayakan kemerdekaan ini, maka akan ada masak nasi liwet. Kalau jadi, akan makan bersama digelar di daun pisang. Nah, kalau Bapak Ibu mau datang merayakan kemerdekaan bersama, dipersilakan di GPD Peniel minggu depan, 17 Agustus. Ya, bulan kalau mau datang, ditunggu bulan. Ya, makan nasi liwet, bikin di daun. Mudah-mudahan jadi ya. Oke, puji Tuhan. Dan habis itu akan ada lomba-lomba. Saya bilang lomba-lomba tidak usah di luar, panas banget. Nanti malah orang tidak merasa merdeka, malah merasa dijajah panas di dalam ruangan ibadah aja. AC, saya bilang seperti itu. Siap Bapak Gembala gitu. Nah, itulah suasana yang sedang kita hadapi sekarang ini. Khususnya kita yang ada di negara Republik Indonesia ini. Tentu sebenarnya kalau kita melihat sudut pandang Alkitab, bahwa berbicara tentang kemerdekaan itu juga sangat nyata. Jadi bukan hanya secara kebangsaan jasmani yang kita alami kemerdekaan tersebut, ya, tetapi juga secara rohani, ya. Saya akan coba share slide saya. Apakah bisa melihat semuanya? Bisa Pak, bisa. Saya mau bikin dulu. Oke. Baik. Satu tema yang singkat, ya, merdeka atau mati. Nah, ini sangat mengerikan saudaranya. Ini adalah merupakan slogan daripada para pejuang kita, ya, para pahlawan kita. Kalau kita melihat sejarahnya, ketika itu mereka berjuang sangat serius sampai titik darah penghabisan, ya, dan ada slogan-slogan yang mereka sampaikan supaya hidup lebih baik. Pilihannya adalah mau merdeka atau mau mati. Ini satu statement atau slogan bagi saya ya cukup menarik dan cukup bagus, ya. Halnya juga dengan kita secara rohani pun demikian. Karena berbicara tentang kemerdekaan suatu hal yang sangat penting, sangat ya beresensi banget dalam hidup kita. Itu sebabnya kalau kita melihat dalam kitab Roma 8 ayat yang ke-12, firman Tuhan berkata demikian, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan juga hukum Taurat. Nah, kita sudah tahu persis bahwa kemerdekaan itu memang adalah suatu keadaan hidup yang diinginkan oleh seseorang, ya, atau individu, juga diinginkan oleh kelompok-kelompok, ya, atau suatu bangsa. Itu pasti suatu kerinduan.
sampai sekarang kalau kita melihat di satu negara Palestina masih memperjuangkan kemerdekaannya sampai sekarang. Mereka masih belum bisa menikmati kemerdekaan tersebut. Masih dijajah terus, ya. Ya, kita nggak sedang berbicara tentang politik sekarang ini, tetapi kalau kita melihat, ya, secara sudut pandang kita orang Kristen, saya katakan seperti itu, bahwa memang ini bukan lagi berbicara tentang apa namanya itu, suatu Palestina khusus, ya, tetapi sebenarnya berbicara tentang ada penjajah di dalamnya, ya, yaitu kelompok-kelompok yang memang memperalat orang-orang digajah seperti itu. Tapi ya sampai Palestina pun dibawakan, ya, saking sebagian orang juga, bukan hanya kelompok mereka menginginkan kemerdekaan tersebut, Indonesia pun menginginkan kemerdekaan mereka, saudara. Saya kemarin ke Salatiga, berjalan-jalan mendampingi teman di sana, ada hamba Tuhan dari Sumatera datang, minta ditemanin, melihat kampus, kunjungan-kunjungan. Kami heran, saudara. Di pasar Salatiga itu, kok ada bendera Palestina? Di tempat lain juga ada bendera Palestina. Kita bilang, ini gimana Indonesia ini? Ya, dalam bahasa kita aja juga sedang bergumul untuk bangsa kita ini supaya lebih baik keadaannya seperti itu. Tapi kok bisa berkibar bendera negara lain, apalagi kita ini momen kemerdekaan. Nah, yang saya melihat adalah bagaimana sedang merayakan kemerdekaan, orang lain juga dia kepengen merdeka. Nah, ini berarti esensi kemerdekaan tersebut adalah sangat penting. Makanya tema saya adalah kita ini mau merdeka atau mau mati? Mati dijajah seperti itu. Nah, yang kedua kalau kita melihat bahwa kemerdekaan itu, karena kemerdekaan itu menjadikan hidup yang bisa bergerak sendiri. Ya. Tentu kalau seseorang di bawah penjajahan itu pasti dipimpin, digerakkan oleh orang lain. Ya, dia tidak merdeka seperti itu. Dan tidak bisa menikmati hidup bahagia. Ya. Dan tentu kalau orang tidak merdeka, tidak bisa tetap mengalami tekanan hidup. Ya, tapi kalau merdeka bisa bergerak sendiri, mengerjakan sesuatu hal, ya menikmati hidup bahagia, bahkan bebas dari tekanan orang, itu merdeka. Ya kan? Seperti isi teks proklamasi bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa, seluruh bangsa. Salah satu bukti kemerdekaan di negara kita dengan adanya IKN. Kita bisa bergerak, kita mau bangun, mau pindahkan ibu kota negara, ibu kota Nusantara, bebas kita, itu namanya merdeka. Seperti itu. Tidak sedang dalam tekanan. Tapi kalau kita sedang bangun ibu kota kerajaan surga, IKKS lah seperti itu ya. Baik saudara. Nah kalau kita melatar belakang ayat ini, kitab Roma memang kadangkala pro kontra ya. Ada orang bilang yang nulis bukan si Paulus atau gimana lah seperti itu ya. Tetapi secara umum ditulis oleh Rasul Paulus ya. Ditujukan kepada jemaat yang ada di Roma ya. Dan saya yakin bahwa kebenaran ini pun datang kepada kita semua, khususnya yang sudah dimerdekakan oleh Kristus. Saya percaya, saya berharap pun kita semua sepakat bahwa kita semua hadir di sini, kita adalah orang-orang yang sudah mengalami kemerdekaan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Nah, kita melihat arti judul merdeka atau mati itu. Merdeka artinya, kalau dalam bahasa Sanskertanya itu, mahardika, yang berarti kaya, ya, mengalami sejahtera dan juga kuat.
adalah kata dalam bahasa Melayu dan Indonesia yang bermakna bebas atau tidak tergantung, atau dia independen, ya, tidak bergantung kepada orang lain, ya. Di Kepulauan Nusantara istilah ini juga berarti budak yang dibebaskan, ya. Jadi bahwa kita orang yang sudah merdeka itu sudah dibebaskan dari perbudakan. Ya, tentu kalau secara rohani kita dibebaskan dari perbudakan dosa. Ya, tapi pertanyaannya, apakah sudah yakin orang Kristen sudah merdeka? Belum tentu. Kalau selama dia masih terikat dengan dosa, dia juga sebenarnya sedang dijajah juga seperti itu. Ya, siapapun kita, kalau hidup di dalam dosa, itu namanya kita sedang dijajah, saudara. Ya, kalau kita melihat sendiri kata merdeka dalam Alkitab itu ada 41 kali, dimulai dari kitab Keluaran 12 ayat pertamanya dan yang terakhirnya ada Wahyu 19:18. Nah, betapa pentingnya merdeka itu. Mati artinya secara gamblang dapat kita lihat tidak bisa bergerak. Ya, sudah kaku. Itu gambarannya, saudara. Ya, itu terjadi karena mengalami tekanan dari penjajahan. Mau bergerak sedikit tidak bisa, harus ngikut. Mau dibikin kerja paksa harus ngikut, ya. Dia terikat kepada penjajah. Secara rohani yaitu iblis dan dosa yang akhirnya kita akan mengalami maut atau namanya kematian. Ya, jadi kita harus merdeka benar seperti itu. Jangan merdeka atau mati. Saya di ataunya sajalah, jangan, ya. Harus dua pilihan itu. Yang berikut kita melihat dulu bukti orang-orang yang sudah merdeka atau masih mati dia atau sedang dalam penjajahan. Ya. Ini sebagian saja kalau kita belajar dalam kitab. Ini tentu kehidupan kita sehari-hari, ya, bahwa orang yang merdeka itu, ya, adalah orang yang bisa mengampuni. Itu kalau sudah merdeka di dalam Tuhan, berarti dia sudah diampuni dan dia juga mestinya bisa mengampuni. Ya. Atau mati itu karena dendam atau akar pahit. Gitu. Jadi kalau orang sudah merdeka, yang dimerdekakan oleh Tuhan Yesus sebagai pahlawan kita, maka orang tersebut bisa mengampuni. Nah, ini gampang kehidupan sehari-hari nih. Jadi jangan kita anggap kalau kita sudah menjadi, katakanlah, hamba Tuhan atau misionaris, ya, orang misi, sudah pejabat gereja, kita orang-orang merdeka. No, tunggu dulu. Bukti yang kau merdeka adalah yang sudah dimerdekakan, kita harus bisa mengampuni. Kalau tidak kita ada pengampunan, tidak memiliki roh pengampunan, perhatikan saudara sedang dijajah sama penjajah, yaitu iblis atau setan. Itu disuntikkan, ya, disuntikkan itu sedikit-sedikit virus untuk membenci. Disuntikkan sedikit itu virus untuk balas dendam. Tentu sangat banyak hal yang dikerjakan oleh penjajah tersebut untuk kita selalu tidak bisa mengampuni. Kita pasti dipertemukan dengan orang-orang yang selalu membuat kita marah. Ya, selalu membuat kita tidak nyaman. Ya, mohon maaf, ini kadang-kala kita pendeta pun gembala, ya. Memang kita harus lebih banyak mengampuni. Kadang-kala, ya, jujur, kita kadang-kala sudah berbuat yang terbaik untuk jemaat. Pergumulannya kita doakan, kadang-kala sudah dibantu. Sampai dia sudah hidupnya baik. Tiba-tiba memberontak sama kita.
Pertanyaannya, kita bisa mengampuni apa tidak? Kalau saya punya konsep seperti ini, bahwa mengampuni itu sudah pasti, ya, tidak ada kebencian sama kita, hanya bagi orang yang selalu merusak hati dan pikiran kita, selalu membuat kita marah, selalu membuat kita emosi, bahkan jadi dijajah oleh iblis. Bagi saya lebih baik jaga jarak sama dia, tapi tidak benci, begitu, ya. Daripada kita seperti kita bilang kan, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Bahkan dalam kitab 1 Timotius berkata bahwa manusia akhir zaman ini akan mencintai diri sendiri, ya, cinta uang, tidak suka yang baik, suka menjelek-jelekkan. Ya kita kan paling-paling kan, kita doakan, kita layani, kita dijelek-jelekkan lagi, saudara. Padahal dia lebih jelek lagi, gitu kan? Ya kan? Ya kita ampuni. Tetapi kalau bagi saya, ya mohon maaf ini konsep saya ya, untuk saya tidak tetap terlibat, tetap dijajah dalam hal itu, saya mah lebih baik menjauhkan diri, menghindar. Karena kitab Timotius berkata, jauhilah mereka itu. Nah, orang-orang akhir zaman yang sifatnya untuk membuat kita tetap hidup dalam penjajahan, kita mengajarkan kita harus jauhi. Gitu loh. Berkomunitaslah dengan orang-orang yang baik. Bukan berarti kita tidak menyelamatkan mereka. Konteksnya bukan di situ. Tapi ini berbicara tentang kita merdeka atau mati. Karena kadang-kadang memang ada orang yang, gak usah jauh contoh seperti Tuhan Yesus, sudah diingatkan. Di antara kita yang makan malam ini bersama saya, dia akan menyerahkan saya. Tapi masih ada bahasa media itu sok jadi pahlawan kan. Oh enggak mungkin saya segala macam begitu. Nah, seperti memang kita lebih baik ya kita menjauhkan diri. Itu dalam konteks Timotius. Karena kalau kita melihat memang Tuhan mengajarkan kita mengampuni itu sebagai bukti orang merdeka 70 kali 7 kali. Itu di Matius 18 ayat 22. Ya. Mungkin ada yang bisa baca, dipersilakan. Matius 18 ayat 22. Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Ya, 70 kali 7 kali. Ya, memang sih, ya ini banyak interpretasi orang dalam hal 70 kali 7 kali ini. Sebenarnya kalau kita secara kakunya kita artikan sebenarnya kan berarti 490 kali. Kalau kalimat 70 kali 7 kali. Tetapi secara alegorisnya ini berbicara tentang tak terhingga atau tak terbatas. Karena angka-angka dalam Alkitab, angka 7 itu adalah angka sempurna. Seperti itu. Ya. Bahwa kita tahu 70 itu ya tahun pembebasan ya. Dan ya banyaklah artinya ya masing-masing, tetapi inti dari pengampunan ini adalah tuntas seperti itu, sempurna. Ya. Mungkin kalau kita bertanya di antara kita tidak ada yang tidak pernah dibenci dan membenci, itu udah pasti tuh. Ya. Jangan, nggak ada kita bilang, oh saya nggak ada benci orang, nggak pernah benci orang ya. Contoh, saya nggak pernah benci orang, atau sebaliknya saya nggak pernah dibenci orang, itu tidak mungkin. Siapapun, ya samanya kita bawa mobil di Jakarta ini kan, kita boleh tidak menabrak atau menyenggol, tetapi orang nyenggol kita tidak tahu kan begitu. Sepintar-pintarnya, sejago-jagonya orang bawa mobil di Jakarta ini, mungkin dia tidak nyenggol, tetapi disenggol kemungkinan kan seperti itu. Ya. Sama juga kita di dalam hal
benci. Nggak ada pernah orang bagi saya, menurut saya ya, yang tidak pernah terjajah dengan dibenci dan membenci. Tidak ada orang. Saya tidak pernah membenci, saya tidak pernah dibenci. Itu tidak mungkin. Ya. Tetapi apapun itu, apalagi kita sebagai pemimpin, sebagai leader, ya, baik di organisasi maupun di bahkan sampai mungkin rumah tangga kita pun, istri kita, anak kita pun bisa aja melalui perkataan kita ada suatu hal yang tidak mengena sama mereka. Ya, segala sesuatunya harus clear, bagi orang merdeka harus clear. Tapi saya punya konsep selalu jemaat seperti itu. Beberapa kali jemaat diskusi sama saya, Bapak Gembala gimana ya? Saya sudah ampuni tapi kalau ketemu selalu bikin kacau. Saya sudah ampuni tapi selalu bikin ribut. Nah, saya ajarkan begini. Caranya adalah menghindar atau menjauh dari dia. Itu caranya. Jadi kita tidak ada selalu dalam ruang lingkup penjajahan tersebut seperti itu. Ya, supaya kita bebas. Ini konteks dari saya, konsep ya. Dan kalau kita melihat di dalam Matius pasal 6 ayat 12, ada keseimbangan dalam ajaran dua bapa kami. Ya, boleh dibaca kawan-kawan. Matius 6 ayat 12, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah ini saudara, ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Di beberapa gereja, kemarin saya ada satu gereja Pentakosta diundang. Dia sebelum dua berkat itu, gembalanya menyampaikan dua bapa kami. Hanya mohon maafin. Hanya banyakkan saya melihat di dalam doa bapa kami itu, menurut saya melihat ya, muatan-muatan doa itu tidak lagi menjadi hal yang penting kalau menurut saya. Karena doa itu kadang-kala hanya sebagai, ya diucapkan gitu saja seperti itu. Jadi kayak hafalan saja. Karena pun kadang-kala saya melihat menyampaikan Bapa kami di surga, dikuduskan namamu. Ya yang penting asal mengucap aja. Padahal kalau kita melihat muatan-muatan di dalamnya itu adalah sangat dalam sekali. Apalagi salah satu yang kita baca tentang hal merdeka atau mati ini, mengampuni atau tidak mengampuni. Sadarkah kita ada keseimbangan yang Tuhan ajarkan di sana? Kalau kita mengampuni orang, kita juga diampuni Tuhan. Tapi sebaliknya kalau kita tidak mengampuni orang, kita juga mungkin tidak diampuni Tuhan. Nah, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi itu. Orang yang merdeka adalah orang yang bisa mengampuni. Tapi orang yang mau mati dijajah oleh dosa atau iblis adalah selalu menanamkan dendam atau kebencian. Ya, sekali lagi kita ini leader-leader paling banyak harus melepaskan pengampunan. Apalagi kita gembala-gembala, kadangkala yang baik kita kerjakan, ya kan? Kita berbuat ini, kita nolong. Belum lagi kadangkala uang kas dibawa kabur. Ya, saya alami saudara itu. Baru-baru merintis dulu. Ya, baru-baru bergumul untuk tempat karena dulu ngontrak 5 tahun. Baru rencana pergumulan sama jemaat. Mulai kumpul-kumpul dana saudara. Baru nih mulai nabung-nabung nih. Sampai saya untuk pertama kalinya saya menghibahkan emas yang ada sama saya, cincin pernikahan saya. Bayangkan saudara, itu pun tega dibawa kabur. Bayangkan, Bapak Gembala sudah berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Cincin pernikahan kami pun kami korbankan, dibawa kabur sama bendahara. Apa mau kita bilang? Ada sebagian dulu jemaat-jemaat simpatisan bilang, ayo kita kejar aja. Di sana ada keluarganya, di sini keluarganya. Aduh, saya bilang ya sudah biarin aja lah.
Tuhan ampunilah dia. Tinggal gitu aja kita bilang. Ya, mungkin kita juga berpengalaman mungkin ya, yang pernah ditipu orang, yang pernah ya banyak hal sudah. Apalagi saya katakan tadi nih, ya ini ke Pak Bendum kita ini pun sampai berapa tuh 60 juta kas mereka dibawa kabur saudara. Berharap ada duit mau dipakai pembangunan, nihil, nol. Ya kita berharap Pak Bendahara dengan Ibu Bendahara kita ini, Bendum kita ini, orang sudah merdeka, udah pasti mengampuni. Kalau tidak apa? Pasti bilang, penjarakan dia. Kan gitu paling-paling kan. Ada temanku polisi sana, ayo penjarakan dia segala macam. Kan kalau kita orang merdeka kan ya sudah, ampunilah dia Tuhan. Kan gitu saudara. Ya. Haleluya. Dan kita hanya yakinkan berkat nanti datang dari lain. Nah kita harus berhati-hati. Walaupun kita sudah dimerdekakan oleh Pahlawan, tapi hati-hati. Penjajah itu masih suka ngintip-ngintip kita. Dicari celah-celah untuk menjatuhkan kita kembali. Di mana kita yang bisa dibuatnya mengalami kejatuhan untuk dijajah. Yang mungkin dari kebencian. Hati-hati juga ya dalam hal lain. Itu yang pertama orang merdeka. Orang merdeka kedua, dia harus hidup benar. Ya, hidup suci sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Atau sebaliknya, mati dalam perbuatan dosa. Ini sangat miris kita sekarang ini. Kadangkala, seperti ada pernah saya ceritakan kan, ada teman bercerita sesama hamba Tuhan gembala. Mungkin sudah pernah saya sampaikan ini. Aduh katanya, pusing saya katanya. Melayani Tuhan ini jadi gembala ini pusing katanya. Kenapa? Ya WL di gereja saya sama singer saya. Nikah mereka katanya. Loh temannya bilang, loh enak dong. Mereka nggak jadi pergi kemana-mana. Sesama jemaat menikah. Jadi nggak nanti kita nggak takut lagi dibawa kabur. Karena kan kadang-kadang kan gitu kan. Ketika terjadi pernikahan tidak sesama jemaat kita dari luar, bisa jemaat kita dibawa atau sebaliknya kan begitu kan? Bisa dibawa ke kita. Ini waktu temannya ini bilang, aduh pusing kepala saya. WL saya di gereja saya, nikah dengan singer saya katanya. Teman bilang, ya hebat dong, bagus dong, gak kemana-mana. Bukan itu masalahnya katanya. Mereka sama-sama laki-laki katanya. Seperti itu mereka saudara. Bikin pusing toh. Ya. Bayangkan sudah pelayan altar, homo. Itu loh ngeri saudara. Jadi memang pilihan merdeka atau mati ini sangat penting sama kita. Jangan sampai kita, bahkan mohon maafin ya, bukan saya merasa sudah hidup lebih hebat dari rekan-rekan sekian sini, tidak. Tapi ini mengingatkan kita, hati-hati. Dosa yang kadangkala yang tidak kelihatan itu adalah dosa tidak mengampuni atau dendam. Bahkan kadangkala orang coba menutup-nutupin dosa. Mungkin dia punya will, wanita idaman lain atau pil, pria idaman lain. Tetapi ingat saudara, itu berarti saudara kita sedang dijajah oleh si penjajah. Belum merdeka. Ya, itu ada di Galatia pasal yang ke-5 ayat 13. Ya, dan juga 1 Petrus 2 ayat 24. Jadi bukan berarti kalau seseorang tersebut terlihat sudah pengkhotbah, sudah melayani, wah, evangelis, kan kita sudah menjadi pahlawan memerdekakan orang, padahal kita sedang dijajah. Ngeri loh saudara, ini perjuangan kita ini, walaupun kita sudah merdeka, bukan nggak semata-mata, pertanyaannya kan gini, mungkinkah Indonesia dijajah lagi? Nah, ini nih, Pak John Pasar ini kan orang negarawan lah kita bilang kan. Jawabannya pasti mungkin. Kenapa tidak? Ya kan? Dicoba lagi, coba terbuktikan dulu negara-negara tetangga kita kan, Malaysia saja coba-coba saudara.
perbatasan mulai digeser-geser, masuk segala macam, penangkap-penangkap ikannya. Itu kan coba-coba, saudara. Juga ternyata kenyataan hidup kita pun dalam Tuhan seperti itu. Kita sudah dimerdekakan, is okay. Sekarang kita mengisi kemerdekaan tersebut. Apa kita posisi di orang merdeka atau kita mau mati lagi di jasa? Nah, ini jadi perenungan buat kita semua, ya. Itu ada di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-13, juga 1 Petrus 2 ayat 20. Atau dalam dosa. Banyaklah, saudara. Kebenaran ini yang sedang kita perjuangkan. Justru simbolisnya pun yang pangkat-pangkat tinggi yang dikasih menggoda kita, tapi kita saling mengingatkan, ya. Jadi kita penting harus hidup merdeka, berarti hidup benar dan suci dengan kebenaran Tuhan, atau mati tetap dalam perbuatan dosa. Ya, ngeri, saudara. Makanya kalau istri saya selalu ingatkan saya, kalau pergi ke satu tempat, hati-hati ya, gitu. Nah, kadang-kala kan memang ada baiknya, memang Alkitab bilang itu berdua lebih baik daripada seorang diri, baik juga pelayanan. Memang harus ada teman, ya. Jadi jangan coba sendiri-sendiri, saudara. Ya, kalau nggak bisa bawa istri bersama, memang ada baiknya ya berdua, ya. Memang kan kadang-kala kita kan ada tanggung jawab yang di lokal. Karena itu penjajah itu sangat masih tetap penjajah secara itu masih tetap berjuang untuk meraih kemerdekaan, merebut kembali kemerdekaan kita itu. Itu sangat ngeri, saudara. Tapi kita sabar lihat firman Tuhan ini, kita benar-benar jadi orang merdeka. Yang ketiga, merdeka dalam hal berkorban. Nah, ini, saudara, ini suka memberi, ya, ada hidup sosial, ya, ada kepedulian, kayak kita peduli misi desa, atau mati karena pelit. Tuh ada juga, ya, mati karena tidak suka berkorban, ya. Ada bahasa orang itu keuangan yang merdeka. Ini ada juga dalam Alkitab, ya, merdeka. Bukti orang Kristen sudah merdeka dalam hal keuangan itu, ya, dia orangnya suka memberi, ya. Dewan suruh kita ini, ya, suhu kita ini suka memberi dia. Cuman kemarin apartemennya sudah diberi untuk saya pakai liburan, nggak jadi. Kemarin pas ulang tahun Ibu Ika, kok nggak jadi katanya, waktunya belum pas. Ya, suka memberi. Mana Pak Bendung, kita kapan berenang lagi di apartemen suhu ini? Ya kan, suka memberi, saudara, ya. Mengajak kita. Belum, karena mainnya luar negeri, Pak. Benar. Mau ke luar negeri? Iya, mau ke Timur Leste. Oh ya, Bendungnya. Ya, ini luar negeri. Ya, jadi dari hal kecil, saudara, ya, apalagi di sendiri kita ini kan memang masih pergumulan, saudara. Kami kadang-kala di KSB itu dengan Pak Bendum, dengan Pak Ketum itu bagaimana memikirkan ini, apa solusinya, ya. Ya, kadang-kala harus berkorban ini. Memang justru kadang-kala memang, ya, mohon maaf, saya sebagai hamba Tuhan full timer memang kadang-kala kenyataannya seperti itu. Kadang-kala memang sama sekali tidak ada duit, mau menabur pun memang tidak bisa, saudara. Seperti ini kami nanti pertemuan wilayah di tempat ini. Ya kan? Saya pikir lebih kurang 70 mau dijamu. Saya ajarkan jemaat untuk memberi. Ayo, apa bisa kau perbuat? Alkitab bilang memberi seteguk air putih kepada hambanya diberkati. Apalagi kopi dan susu. Kan gitu kan, lebih diberkati. Nah, itu juga harus menjadi hidup kita orang merdeka. Memberi seperti itu, ya. Tentu sesuai dengan apa yang menjadi kemampuan kita. Takaran, saudara. Hari ini kami mau lomba-lomba, saudara, ya. Mohon maaf, nanti saya mungkin akan lanjut di sambil jalan. Dan hari ini kami hamba Tuhan sejauh barat di Pondok Gede atau di Bogor sana akan ada pertandingan bulu tangkis. Nih Pak Bendum sama Pak Miki datang nggak ini? Ada satu jemaat yang di Pondok Gede, dia berkorban untuk bagaimana kesatuan hamba Tuhan ini. Lomba-lomba, saudara. Ya, dikasih makan gratis, nanti pulang katanya dikasih beras 100 kilo, terus nanti nggak ada pendaftaran, juaranya, juara 1 dapat 5 juta, juara 2, 3, 4 dapat, ibu-ibu juga lomba-lomba, saudara. Ya, doakan nanti kalau Tuhan kehendaki supaya menang, kan begitu. Ya,
Saya melihat sini jemaatnya yang saya bilang dari mana sumber dananya? Ada jemaat yang donatur. Kata sudah luar biasa. Itulah sebagian ciri-ciri hidup orang sudah merdeka. Merdeka dalam keuangan. Ya. Amin. Ya, kesimpulan ini sampai salah nih, bikin kesimpulan sudah. Kesimpulan. Mohon maaf ya, salah nulis kesimpulan ya. Ini kesimpulan. Karena semangat ya Pak. Terlalu semangat. 2 Korintus 3:17 dikatakan sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah di situ ada kemerdekaan. Haleluya. Nah, jadi memang kembali kita harus tetap minta dipimpin oleh Roh Kudus. Kita bukan orang yang sok hebat, kita butuh pertolongan Roh Kudus. Ya, karena kembali penjajah itu di setiap tempat coba-coba untuk merekomendasikan kita. Tapi kalau Roh Kudus yang akan menolong kita, kita pasti mampu dan kita tetap merdeka. Jadi amin, terima kasih, Tuhan berkati. Merdeka! Merdeka. Baik, mari kita berdoa. Bapa dalam nama Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sangat sederhana dalam penjelasannya. Kiranya Tuhanlah yang menolong kami, hamba-hamba-Mu. Kemerdekaan yang Tuhan telah perjuangkan, Yesus sebagai pahlawan kemerdekaan bagi hidup kami. Dengan karya Roh Kudus-Mu akan tetap itu kami pelihara, kami kembangkan. Mampukan kami Tuhan dengan kekuatan Roh Kudus-Mu. Kami tahu iblis tidak tinggal diam ketika kami sudah hidup dalam kemerdekaan dikerjakan oleh Tuhan. Bahkan ketika kami pembawa berita kemerdekaan yang menjadi alat untuk memerdekakan orang lain, maka iblis tidak senang Tuhan. Itu sebabnya Tuhan tolong kami. Tutup bungkus dengan darah Yesus. Sehingga kami terus menjadi alat-Mu di tangan-Mu untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kebenaran firman-Mu telah kami dengar. Tuhan meteraikan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan berkati.